Seharusnya aku jatuhkan tongkatnya. Seharusnya aku jatuhkan tongkatnya. Baiklah. Yame. Kalian semua bertanding dengan baik. Tapi aku yang terbaik. Ini tentang pengembangan diri, Raphael. Bukan tentang menang atau kalah. Aku tahu, Sensei. Tapi aku menang dan mereka kalah. Tapi yang paling penting adalah kita sudah berusaha. Bagus sekali semuanya. Jadi Sensei, kini sudah 15 tahun. Aku pikir kita akhirnya siap untuk naik ke permukaan, benar kan? Ya. Dan tidak. Bahaya. Kalian telah tumbuh kuat, tapi kalian masih muda. Kalian kurang dewasa untuk menggunakan keahlian secara bijaksana. Jadi Sensei, bukankah itu artinya tidak? Iya. Dan tidak. Kebijaksanaan datang dari pengalaman, dan pengalaman berasal dari melakukan kesalahan. Aha! Jadi agar kami bisa mendapatkan kebijaksanaan, kami harus membuat kesalahan. Jadi kami bisa pergi. Tidak. Iya. Tidak. Sensei, kami tahu kau mencoba untuk melindungi kami. Tapi kita tidak bisa menghabiskan seluruh hidup kita bersembunyi di sini. Kalian boleh pergi malam ini. Asik! Tos! Kalian harus mempertahankan kewaspadaan. Baik, Sensei! Tetaplah tidak terlihat. Baik, Sensei! Jangan bicara dengan orang asing. Baik, Sensei! Semua adalah orang asing. Baik, Sensei! Pastikan ke toilet sebelum pergi. Toilet di sana kotor. Sensei! Semoga beruntung anak-anakku. Aku sangat bersemangat. Lihat kanan kiri sebelum menyeberang jalan. Dan ketidakmampuan kalian untuk bekerja sama membuat mereka berhasil kabur. Jika aku tidak berdebat dengan dia, aku bisa menyelamatkan mereka. Hei, kalau kau tidak menghalangiku, aku bisa melakukannya. Dan kau melakukannya sendirian. Seberapa pintarnya itu? Aku yakin pasti akan berhasil jika seseorang tidak memukul kepalaku dengan menggunakan nunchaku. Ya, ini tidak akan terjadi kalau saja dari awal seseorang tidak mempercayai kita untuk pergi ke atas. Ya ampun, Sensei, aku tidak bermaksud. Tidak, Michelangelo. Kau benar. Aku? Dia? Kalian tidak sepenuhnya siap untuk apa yang ada di atas. Aku melatih kalian untuk melawan sebagai individu, bukan sebagai tim. Dan sebagai gurumu, ayahmu, tanggung jawab itu adalah milikku. Kalau kalian melawan lebih efektif sebagai unit, kalian perlu pemimpin. Boleh aku yang jadi pemimpin? Kenapa kau yang jadi pemimpin? Aku pernah menendangmu, harusnya aku yang memimpin. Aku lebih pintar dari kalian semua. Seharusnya aku. Tidak bisa, harusnya aku. Aku tidak punya alasan, aku hanya berpikir itu keren. Ini keputusan yang sulit. Aku akan bermeditasi. Ketuanya Leonardo. Tidak ada dendam, Rob? Tempelkan di tempurungmu. Kalian berempat telah dengan mudah mengalahkan Clan Foot. Kenapa dia bicara soal itu hal yang buruk? Karena kalian mulai mudah puas diri. Masing-masing kalian menjadi tergantung pada senjata kalian. Tapi, ada saat di mana kalian mungkin tak bisa bertarung dengan apa yang kalian kenal. Dan bila saat itu terjadi, kalian harus beradaptasi dengan lingkungan. Oh iya? Bagaimana bila yang ada hanya buku komik? Apapun bisa jadi senjata. Sensei, tidak mungkin kau mengirim kami keluar tanpa senjata kecuali buku komik. Bagi ninja, apapun bisa jadi senjata. Jadi, apa yang harus kami lakukan? Kuasai yang tak biasa kalian kuasai. Bertukar senjata. Lihat, aku Leo. Teman-teman, diam. Kita harus tenang. Ninja itu tenang. Aku tidak seperti itu, tahu. Ya, itu sebabnya kami tertawa, karena kau sama sekali tidak seperti itu. Saling berhadapan. Hajime!
Itu kacau. Kalian akan terus bertarung seperti ini. Itu akan mengajari kalian banyak akal dan serba bisa. Itu tidak mudah ya. Aku mulai terbiasa. Oh, ada SMS. Dari siapa ini? Aku yakin Mikey pasti tahu siapa pengirimnya. Teman-teman, Wolverine mengatakan pada kita di mana serangan Foot berikutnya. Kau tahu apa? Sebenarnya dia berguna. Iya, tapi dia tidak bisa tetap di Foot. Mereka bisa membunuhnya. Informasi dari dalam, Doni. Resikonya setimpal. Iya, tapi bukan kita yang mengambil resiko. Wolverine yang melakukannya. Aku tahu, ini rencana yang sempurna. Baiklah, kita ikuti petunjuknya, lalu kita selamatkan dia dari Foot. Maaf, aku yang pegang pedang. Aku yang membuat keputusan di sini. Apa yang dikatakan Leo? Baiklah, cari perangkap. Wow! Bagus. Kalian terima pesanku. Aku punya beberapa informasi untuk kalian. Iya, bagus, tapi kami harus mengeluarkanmu dari sini. Seandainya kami berhasil keluar dari sini, Kau tetap di belakang kami, paham? Kura-kura, mereka menangkapku. Apa? Maaf teman-teman, aku kan sedang menyamar. Itu tidak bagus, Bung. Menyebab! Sebagai pemegang pedang, menurutku kita mundur saja. Memiliki pedang bukan berarti kau itu pemimpin. Tapi sepertinya ide yang bagus. Mundur! Wow! Perhatikan di mana kau mengayunkan senjatamu. Kau juga sama. Maaf, salahku. Ini tidak akan berhasil. Teman-teman, mutagen. Foot mencuri mutagennya. Shredder dengan mutagen. Itu tidak bagus. Jadi, kalian tidak ingin mengikuti petunjukku. Sensei, kami tidak mengerti bagaimana bertukar senjata bisa membantu kami. Kami terbiasa dengan senjata kami. Jadi kalian belum mengerti inti dari pelajaranku. Kalian akan belajar beradaptasi dengan tak memiliki senjata. Apa? Serahkan senjata kalian sekarang. Sensei, dia orang pemarah yang menjijikan yang pernah ada. Kecuali untukmu. Kau harus mendengar apa yang dikatakan orang itu tentang kami. Sangat menghina. Kau pasti akan marah. Oh, aku tidak sadar kata-katanya sangat jahat. Tentu saja kau tidak punya pilihan selain membahayakan misimu. Kena kau. Kalian ninja, bekerja dalam bayangan, secara rahasia. Ini menjadi sulit jika ada bukti dari keberadaan kalian dalam rekaman video. Dengar, kami tahu di mana orang itu tinggal. Yang harus kami lakukan menemukannya dan mengguncangnya sampai kasetnya keluar. Tidak ada kaset. Ponsel video menggunakan kartu memori. Kemarahan merusak diri sendiri. Wajar saja kalau kami marah. Rafael, berdiri. Seseorang dalam masalah. Hindari panah. Tidak masalah. Hajime. Yame. Lagi. Tapi kali ini Leonardo, Donatello, dan Michelangelo hinalah Rafael. Tunggu. Menghina dia? Ya, Dan dia tidak boleh melawan? benar. Aku senang sekali dengan rencana ini. Hajime. Kau bergerak seperti kerbau bengkak. Itu tidak benar. Dan kau selalu merengek, malangnya aku, tidak ada yang mengerti aku. Kau tidak mengerti aku. Dan kau tidak jaga punggungmu tetap lurus saat kau melakukan omote-kote giaku. Dan kau jelek. Dan bau. Tepat sasaran. Hentikan.
Oh, kau bicara begitu tangguh, tapi di dalam kau hanya bayi pengecut. Siapa yang butuh botolnya? Dan minta popoknya diganti. Ada apa, Rap? Kau mau menangis? Aku tidak akan menangis. Aku berharap momen ini bertahan selamanya. Kau tahu? Lupakan ini. Ini konyol. Siapa bilang? Niniku Seishin adalah kemampuan untuk bertahan menghadapi penghinaan dengan kesabaran. Kau tidak bisa menjadi ninja sejati sampai kau menguasainya. Mengerti? Iya, Sensei. Dapatkan video itu kembali. Gunakan alasan, bukan kekerasan. Lihat, truknya bocor. Bagus. Dengan itu kita bisa ikuti jejak mereka. Lalu kita akan menampar beberapa robot. Kami akan menampar beberapa robot. Dan kau kembali pulang. Apa aku bercanda? Ayolah teman-teman, apa kita akan biarkan Leo melakukan hal ini? Menurutku Leo benar. Kau harus mengendalikan emosimu, teman. Kalau tidak, kami tidak bisa mempercayaimu. Maaf, Raf. Aku juga memahamimu. Ini serius. Sensei harus mengetuk pintu lebih dulu. Raphael, aku akan bercerita. Sensei, aku sedang tidak ingin mendengar cerita. Spike, kunyah daunmu kalau kau ingin dengar cerita. Baiklah, saat aku masih muda, aku jatuh cinta. Oh, hei. Apa ini sudah larut malam? Duduk. Namanya adalah Tang Shen, dan aku bukan satu-satunya orang yang mencintainya. Ada orang lain yang bersaing denganku untuk menarik perhatiannya, Orokosaki. Shredder. Suatu hari dia menghinaku di depan Tang Shen. Dia mengejekku. Tapi itu bukan salahmu. Shredder telah menghinamu. Kau tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan? Aku bisa memilih untuk membiarkannya. Aku bisa memilih untuk mengabaikan kata-katanya. Seperti sungai di atas batu. Tapi kubiarkan dia membuatku marah. Akulah yang membuat kata-katanya menjadi senjata. Itulah pilihan yang aku buat. Pilihan apa yang akan kau buat? Pergi dari sini. Kau membiarkannya pergi? Kenapa seperti itu? Mereka sebenarnya bukanlah ancaman. Sudah cukup bagi mereka. Mereka mengira kita ini pengecut dan tidak punya nyali untuk menyelesaikan tugas kita. Wow, Leo. Dia sudah mendapat pelajaran. Lepaskan dia. Ya, baiklah, aku mengerti. Kau tertawa karena aku tidak kejam pada orang yang sudah tidak berdaya, kan? Ya, benar. Kau menunjukkan kelemahanmu. Mereka hanya mengerti satu bahasa. Bahasa Cina? Bukan, tinju. Bagaimana kalau kaki? Ya, mereka juga mengerti tendangan. Itu berarti dua bahasa. Intinya, kita tidak boleh lunak pada mereka. Menunjukkan belas kasihan bukanlah lunak. Itu adalah tanda kekuatan sejati. Lihat, belas kasihan. Baiklah. Dengar, belas kasihan itu bagus. Tapi naga ungu tidak akan membiarkan Murakami sendiri. Jadi, kita akan lacak mereka dan memastikan mereka mendapatkan pesannya. Dan kalau tidak, kita akan kirimkan pesan untuk mereka dengan kiriman khusus. Apa itu seharusnya terdengar kuat atau konyol? Pertarungan tadi memalukan. Tentu saja, wajah kita terkena lemparan pai. Itu yang namanya bertarung pintar, Rap. Naga ungu berada di pihak Bradford dan Sever sekarang ini. Dan terakhir kali, kita sulit mengalahkan mereka. Ya, karena mereka bersedia bertarung sampai selesai. Satu-satunya jalan untuk mengalahkan mereka adalah menjadi sekejam mereka. Raphael, Sever bisa melintasi batas yang tidak bisa kau lintasi. Itu membuatnya berbahaya, tapi tidak membuatnya kuat. Tapi Sever memenangkan pertarungan. Bukankah itu yang penting? Dan dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Baiklah, dia kuat. Jadi kecepatan dan sembunyi-sembunyi itu yang terpenting. Baiklah, semua tahu rencananya kan? Mikey,
Iya. Kau yakin? Iya. Katakan padaku apa itu. Mungkin kita harus mengulanginya sekali lagi. Lihat Bradford, begitulah cara menangkap kura-kura. Apa yang akan kita lakukan tanpa kepemimpinanmu yang berani dari tempat sampah itu? Aku mendapatkannya. Penyelamatan yang bagus, Mikey. Jangan melihat ke bawah, Murakami-san. Maksudku, jangan dengar ke bawah. Kekuatan kalian adalah belas kasih. Itu sebabnya naga ungu membantu kalian. Bagaimana? Ayo katakan. Baiklah, baiklah. Kalian benar. Lihat kan? Itu tidak terlalu... Kepengecutanmu ternyata ada gunanya juga. Oh, kutunjuk kepadamu siapa yang pengecut. Tanpa belas kasih. Ya, ya. Aku sudah menendang cangkangmu. Aku bahkan tidak harus menggunakan meriam laser. Dengan menggunakan benda ini, aku tidak terlihat, teman-teman. Oh ya? Kau tahu maksudku? Sensei, bolehkah aku mengajak Metalhead berpatroli malam ini? Boleh. Itu tidak adil, Sensei. Kau tidak bisa... Tunggu, apa? Kau sudah menciptakan senjata ini. Kita harus lihat kehebatannya. Itu hebat sekali. Terima kasih, Sensei. Tapi hanya untuk diuji. Jangan dibawa bertempur. Tidak masalah, Sensei. Tidak, aku kehilangan kendali sinyal. Apa yang dilakukan Crane? Oh, teman-teman, kalau kalian bisa dengar aku, sebaiknya sekarang pergi. Ayolah. Aku akan berusaha merubahnya. Donatello, saat bermain-main sudah selesai. Kau benar. Teman-temanku membutuhkan aku. Tunggu. Ini. Donnie, ketuk pintu masuknya, kawan. Kalian urus droidnya. Aku akan mengurus Metalhead-nya. Boya kasar! Terdengar aneh kalau dia yang mengatakannya. Lebih aneh lagi kalau kau yang mengatakannya. Kerja bagus, bro. Hebat sekali, Doni. Ya, tidak buruk. Kecuali di saat kau membuat benda itu pada awalnya. Dan di saat dia rusak. Dan di saat dia mencoba membunuh kami. Dan di saat... Iya, aku mengerti. Itu mendekati skor tertinggiku. Ayolah. Apa yang menyusahkanmu? Ini semua salahku, Sensei. Kau bertanggung jawab, iya. Iya. Bertanggung jawab karena menghancurkan mutagen. Bertanggung jawab karena menyelamatkan kota ini. Bertanggung jawab mengalahkan teknologi canggih. Hanya dengan kejeniusanmu, keberanianmu, dan tongkat. Terima kasih, Sensei. Mungkin kau benar. Memang benar. Aku rasa dengan latihan yang tepat, tidak ada yang lebih baik dari sebuah tongkat kayu. Seharusnya dia tidak seperti ini. Lari!